hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, baik saudara-saudari yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Kiranya kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan pada sore hari ini. Bersama kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 301, Yesus ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita menanamkan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya ucapan syukur. Terima kasih kami naikkan kepadamu yang sudah memberikan panjang umur, kesehatan, dan lebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih semua karena kemurahan kebaikan-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau memberikan jaminan kepastian kepada kami semua Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami, tidak pernah meninggalkan kami kehidupan yang beribadah melayani Engkau Tuhan. Namun banyak kekurangan kelemahan kami, ampunilah dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja di sini di WR4 Surabaya Suprapto, 2BC Medan, 4 Kuningan, 14 Jakarta, semua diurapi oleh Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, syukur kepada mujizat pasti terjadi di tengah kami. Urapi juga kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami.
Engkau sanggup mengubahkan, menolong kami sampai menyempurnakan kami Tuhan. Jangan ibadah kami kering tanpa arti. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat masing-masing di sini, di Surabaya, di Medan, di Jakarta dengan selamat, sehat, tidak kurang apapun. Engkau lindungi semua. Lindungi yang sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Lindungi kami, gedung yang dipakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, Tuhan, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah, baik di sini Surabaya, Medan, di Jakarta, semua lindungi dengan darah. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon lawatan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dengan bersuka cita dari nyanyian rohani nomor 344, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, di tempat umatnya yang memuji, mengucapkan kebesarannya. Allah yang perkasa, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa, bersama kita bagi berdiri. Pujilah Dia di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan nyanyian rohani nomor 32, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, oh
Hosana. Baik, yang kedua. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku, Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Bersama kita bagi berdiri kembali. Ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, yang pertama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, yang kedua. Berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku, Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kurnya sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah saudara-saudari alami. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan naikkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 255, Yesus tampung air mataku. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Kembali dari atas. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Kembali dari atas. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan.
kemenangan. Kodnya sekali lagi kita angkat tangan kanan kita. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Puji nama Tuhan, biarlah kita bawa kehidupan muda kita untuk kita tetap tekun dalam kandang pengembalaan, karena di situ ada tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang selalu memegang kita, sehingga apapun masalah pencobaan yang kita alami, Tuhan sanggup menyelesaikan sampai menyempurnakan hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 184, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kembali dari atas, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terpuji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 70, Tuhan adalah gembalaku. Bersama kita bangkit berdiri kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Baik, yang kedua, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya.
aku pun akan berdiam dalam Tuhan panjang masa. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian Psalm nomor 171, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Kemudian vokal grup akan menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku bagaikan bejana berguna bagimu.
Terpuji nama Tuhan, hanya firman penggembalaanlah pertolongan Tuhan yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman pengajaran yang benar, firman penggembalaan yang sanggup menolong hidup kita, menyucikan hidup kita sampai menyempurnakan hidup kita menjadi sama mulia dengan Tuhan. Kita duduk bersanding dengan Tuhan di tahta surga selamanya. Terpuji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita yang terakhir dari nyanyian tambahan nomor 84, Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
di setiap langkahku percaya. Kembali dari atas, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali dari atas. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan. Bersama kita bangkit berdiri. Perlindungan bagiku, pertolonganku. Pelayanan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dari atas, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Pertolonganku, kita mengatakan pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami nantikan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami sedang menghadapi badai lautan dunia di akhir zaman ini Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami akan tenggelam, kami akan binasa Tuhan. Tidak mencapai pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kekuatan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja, siapapun juga, baik yang di sini di jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, menyempurnakan kami semua. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, menyerahkan hidup kami. Oh semua Tuhan, segala bidang yang kami lakukan hari-hari ini, sampai menyerahkan setiap denyut nadi kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan peluk kami, Tuhan beri jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan tidak pernah menipu kami. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Gereja lain bersamaan kami, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14 masih berada pada ayat 7 sampai ayat 11. Ini tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ya, kita masih mempelajari 7 sampai 11 itu tentang pesta nikah, pesta perkawinan. Ya, pesta perkawinan di ayat 8. Kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, ini tempat yang paling utama dan paling rendah. Ini terjadi pada pesta perkawinan atau nikah yang berpesta. Pesta perkawinan atau nikah yang berpesta. Nikah adalah pemberian Tuhan yang mulia. Nikah adalah pemberian Tuhan yang mulia hanya kepada manusia. Hanya kepada ciptaan lain, yaitu tumbuhan, binatang, bahkan malaikat tidak mengenal nikah. Tidak mengenal nikah. Hanya manusia yang ada nikah. Ya, yang lain tidak mengenal nikah. Ya. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai suami, sebagai istri, itu kedudukan dalam nikah. Kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Nah, ada kaum muda ini banyak yang masih sebagai anak. Ada yang sudah suami, ada istri, ada anak. Sebagai anak, saudara harus menjaga nikah kita.
harus menjaga nikah kita supaya selalu berkenan kepada Tuhan. Harus menjaga nikah kita supaya selalu berkenan kepada Tuhan, ya, selalu berkenan pada Tuhan, sehingga nikah kita bersuasana pesta, ya, sehingga nikah kita bersuasana pesta yang semakin membesar, suasana pesta, ya, yang semakin meningkat sampai puncaknya masuk perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai. Nah, ini tugas kita sekarang, baik suami, istri, anak, menjaga nikah supaya berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mengalami nikah yang berpesta yang semakin meningkat sampai puncaknya perjamuan kawin anak domba di awan-awan yang permai. Syarat nikah yang berpesta atau nikah berbahagia, syarat nikah yang berpesta atau berbahagia, baik sebagai suami, baik istri, baik anak, ya semuanya, ya, baik orang tua juga semuanya, supaya berpesta, nikah berpesta atau bahagia. Nomor 1 sudah diterangkan ayat 7-8, itu merendahkan diri dalam arti rendah hati dan lemah lembut. Merendahkan diri sama dengan rendah hati dan lemah lembut, sehingga saling melayani. 7 saling, bukan tamu kehormatan kita dalam rumah tangga, tapi bisa saling melayani dan seterusnya. 7 saling, itu sampai kesempurnaan. Yang kedua, ayat 8-10, yaitu harus mencari kehormatan, ya, kehormatan dan kemuliaan, kehormatan dan kemuliaan dari surga, bukan dari dunia. Kalau kita nuntut kehormatan kemuliaan dari dunia, wah hancur. Tapi kita harus mencari kehormatan dan kemuliaan Tuhan dari surga, kemuliaan surga, bukan dari dunia. Nah, sudah diterangkan. Yang ketiga, ya, ini yang terakhir, yang ketiga, ayat 11. Ayat 11. Tadi 8-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini, jadi yang ketiga syaratnya merendahkan diri untuk ditinggikan. Kalau nomor 1 merendahkan diri sama dengan rendah hati lemah lembut. Ya, yang ketiga lain, merendahkan diri untuk ditinggikan. Merendahkan diri untuk ditinggikan. Nah, ini di dalam nikah, di dalam pelayanan semuanya. Ya, ini. Apa itu merendahkan diri untuk ditinggikan? Ada contohnya Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang ke surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Merendahkan diri sehingga ditinggikan. Untuk barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Jadi ini Yesus ayat 8 merendahkan diri, ayat 8 sampai taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama. Jadi ini merendahkan diri untuk ditinggikan, contohnya Yesus. Jadi Yesus merendahkan diri sampai untuk taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib, sehingga dia ditinggikan sampai di tahta surga, sampai di tahta surga. Jadi Yesus merendahkan diri untuk taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib, sehingga dia ditinggikan sampai ke tahta surga. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Jadi merendahkan diri untuk ditinggikan, merendahkan diri untuk ditinggikan sama dengan taat dengar-dengar. Nah,
ulangi. Jadi merendahkan diri untuk ditinggikan sama dengan taat dengar-dengar. Kalau Yesus taat dengar-dengaran sampai sampai mati di kayu salib. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Nah, itulah istilah merendahkan diri untuk ditinggikan. Jadi itu kita harus begitu dalam nikah, dalam pelayanan, dalam segala hal merendahkan diri untuk ditinggikan. Itu sama dengan taat dengar. Kalau Yesus sampai mati di kayu salib, dia merendahkan diri, dia ditinggikan. Kalau kita taat dengar sampai daging tidak bersuara lagi. Matius 7, 21 sampai 23. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat dengar-dengaran itu melakukan kehendak Bapakku di surga. Sama dengan taat dengar-dengaran. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini pelayanan hebat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, henyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ini ya, jadi di sini jelas bisa disimpulkan ukuran keberhasilan dalam pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama mulai di rumah tangga. Nah ini, jadi ukuran keberhasilan pelayanan kepada Tuhan, juga pelayanan kepada sesama dalam nikah terutama. Sebab kalau dalam nikah kita tidak bisa melayani, lalu melayani di luar, wah munafik. Ya. Di dalam nikah kita tidak bisa melayani, lalu di luar kita pintar melayani, wah munafik. Ya, dan makanya ukuran keberhasilan dalam pelayanan kepada Tuhan, juga dalam pelayanan kepada sesama mulai dari nikah adalah bukan hebat tidak hebat, taat dengar-dengar. Adalah taat dengar-dengar. Ya, nah itu ukuran. Jadi bukan hebat dia melayani, ya di dalam Tuhan, di dalam rumah tangga, dia begini, bukan itu. Tapi taat dengar. Taat dengar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jika tidak taat, tidak sesuai kehendak Tuhan. Jika tidak taat, tidak sesuai kehendak Tuhan, maka sekalipun pelayanan hebat, pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama rumah tangga hebat, tetapi tidak diakui oleh Tuhan. Tidak diakui, bahkan dikenal sebagai pembuat kejahatan, bahkan disebut sebagai pembuat kejahatan. Sekali lagi, jika tidak taat, maka sekalipun pelayanan kita hebat kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan hebat, kepada pelayanan dalam rumah tangga hebat, sebagai suami, istri, anak hebat, tapi tidak sesuai firman, maka tidak dikenal oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, bahkan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Makin dia melayani, dianggap pembuat kejahatan, sehingga diusir oleh Tuhan. Istilah diusir seperti Hawa diusir. Nah, itu Hawa kenapa diusir? Bukan karena ini itu, karena tidak taat. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya kecuali satu. Ini. Dia sudah melayani, sudah ini, tapi makan buah, percuma. Percuma. Jangan bilang, saya cuma ini, tidak bisa. Tidak bisa. Harus taat. Nah, itu seperti Hawa. Sudah melayani, Adam dan Hawa melayani. Nah, selama ini bagus, berhasil, hidup enak, ya, hidup bahagia. Tapi begitu makan buah tidak taat, habis. Dianggap pembuat kejahatan. Diusir, istilah diusir berarti pintu surga tertutup. Nah, pintu surga tertutup berarti pintu perjamuan kawin anak domba tertutup. Pintu di dunia juga tertutup. Gagal total. Nah, kalau tidak taat, hati-hati kamu. Ya, taat sungguh-sungguh kepada firman dalam segala hal. Ya, taat dengar dalam bersekolah, dalam
dalam bergaul, taat semua pada firman, taat semua dalam segala hal. Kalau tidak taat, biar kelihatan melayani hebat, ini hebat, satu aja, oh cuma tidak taat ini om, satu, diusir. Cuma tidak taat makan buah, usir. Dianggap pembuat kejahatan. Ya, Tuhan tolong. Nah, sebaliknya jika taat dengar-dengaran, sekalipun mau sederhana, mau hebat, jika kita taat dengaran, maka pelayanan kita sekalipun sederhana maupun hebat berkenan kepada Tuhan. Berkenan, diterima oleh Tuhan, diakui oleh Tuhan. Sehingga pintu surga terbuka. Paling tinggi itu pintu surga. Nah, sebelumnya perjamuan kawin di awan-awan. Pintu perjamuan kawin di awan permai terbuka, nikah berpesta. Ya, nah, pintu-pintu di dunia juga terbuka, berhasil. Pintu di dunia juga terbuka bagi kita. Semoga kita bisa. Nah, ayo sungguh-sungguh. Jadi malam ini kita bicara merendahkan diri untuk ditinggikan. Itulah ketaatan. Itulah ketaatan. Ya. Yang lalu merendahkan diri, tidak duduk di kursi kehormatan, merendahkan diri, rendah hati, lemah lembut. Tidak jadi tamu kehormatan, saling melayani, saling mengampuni. Sekarang merendahkan diri untuk ditinggikan, ini puncaknya. Itulah taat dengar. Taat. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya. Nah, pada akhir zaman, ya, menjelang kedatangan Yesus kedua, maka kita mengalami ujian ketaatan. Nah, semua kita akan mengalami ujian ketaatan. Ayo hati-hati, ya, hati-hati ujian ketaatan. Ayo kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk lulus dalam ujian ketaatan, tetap taat dengar-dengaran sampai daging tak masuk. Nah, hati-hati, banyak yang gagal juga seperti Saul. Ya, seperti Saul, ujian ketaatan, Saul gagal. Saat terjepit, Saul gagal. Saat terjepit menghadapi musuh, saat kekurangan, belum berhasil, banyak gagal. Ujian ketaatan. Saul pakai cara sendiri. Tuhan lewat Samuel sudah berfirman, 7 hari ya, tunggu 7 hari. Nanti kita sama-sama membakar korban. Jadi Samuel yang membakar korban. 7 hari tunggu. Terus tunggu sampai 7 hari, tapi tinggal jam. Nah, banyak kaum muda di situ. Sudah sekian lama taat, ya cuma di akhir sedikit. Nah, biasanya permisi loh ya. Nah, Om sudah sering mengatakan ya, soal jodoh banyak kali sudah tidak taat. Nah, ini taat dari kecil baik. Dari sekolah minggu lucu, baik dia. Ya, nyanyi dipakai Tuhan. Nah, akhirnya tinggal 7 hari sudah. Tinggal jamnya. Jangan-jangan menitnya. Nah, kalau dibaca di 1 Samuel, baru saja Saul membakar korban. Baru saja bisa jam, bisa detik, bisa menit, bisa detik. Baru saja. Wah, Samuel datang. Sayang, sekian lama sayang. Sayang sekali. Sekian. Nah, ini yang sering terjadi, ujian ketaatan. Saat terjepit, ya, saat terjepit, saat dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam ya, ketidakberhasilan, belum berhasil, ya, dan seterusnya. Seringkali kita membuat jalan sendiri, tidak taat, membuat jalan sendiri di luar firman, di luar firman. Nah, itu, ya, semoga kita. Nah, tapi juga hati-hati saat diberkati juga. Nah, kemudian Saul ini menang atas Amalek. Tuhan sudah berpesan, nanti perang lawan Amalek, kalau sudah kamu serang Amalek, sudah menang, tumpas semua. Binatangnya tumpas, rajanya tumpas, semua ditumpas. Ya, menang betul. Saul menang, ya akhirnya lembu yang tambun, binatang tambun tidak ditumpas, rajanya tidak ditumpas. Nah, ini sering. Dalam keadaan diberkati, sombong kaum muda. Dalam keadaan diberkati, dalam keadaan dipakai Tuhan, kita diberkati
jasmani, diberkati rohani, dipakai Tuhan. Karena banyak kita sombong, jadi tidak taat, tidak dianggap nasihat, orang tidak dianggap. Aku berkat, aku sudah diberkati. Saul, akhirnya Saul ditolak jadi raja. Saul ditolak jadi raja. Nah, itu maksudnya kepada kita sekarang, ditolak jadi raja, tidak bisa masuk kerajaan surga, kekal surga. Nah, itu pintu surga tertutup, berarti pintu dunia juga tertutup. Pintu perjamuan kawin anak domba tertutup, pintu di dunia. Nah, jangan ini ya, kalau tidak taat itu bisa suatu terjadi yang mengejutkan. Sebaliknya Daud tidak punya apa-apa, cuma 2-3 ekor domba, begitu dia taat terangkat jadi raja. Saul yang hebat raja, habis. Nah, ini yang menentukan ketaatan, bukan kehebatan, ketaatan. Bisa? Nah, ini ujian, kita mengalami semua ujian ketaatan, baik saat terjepit, menghadapi pencobaan, goncangan, tetap taat. Baik saat diberkati, hati-hati, jangan sombong, jangan keluar sedikit. Ya, kereta apinya dulu cuma itu kereta api batu bara, susah, duit masih kurang duit kereta apinya, tapi di rel terus, tidak pernah rubuh dia, terus di rel jalan sama Tuhan, taat terus. Tapi ketika kereta apinya sudah super canggih, berapa kilometer per jam itu kalau di luar negeri 800-700 kilometer mungkin, mulai sombong, sedikit selengah, habis. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai. Nah, ini ujian ketaatan pada akhir zaman. Kita semua, Om juga semua, kita semua menghadapi ujian ketaatan 2 kali. Saat terjepit pencobaan, hati-hati. Saat diberkati, dipakai, hati-hati, jangan sampai keluar sedikit. Ya, berarti seperti Saul ditolak jadi raja, tidak bisa masuk. Pintu kerajaan surga tertutup, tidak bisa masuk. Pintu perjamuan kawin anak domba itu ketinggalan saat Yesus datang. Pintu di dunia juga. Nah, Tuhan tolong. Mari sekarang kita mencontoh contoh ketaatan dari zaman ke zaman. Contoh ketaatan. Nah, ini orang-orang yang berhasil dari zaman ke zaman. Contoh ketaatan dari zaman ke zaman. Nomor 1, zaman permulaan. Zaman Allah Bapa, dihitung dari Adam sampai Abraham. Zaman permulaan, ini namanya zaman Allah Bapa, dihitung dari Adam sampai Abraham, ya, kurang lebih 2000 tahun. Diwakili Abraham. Ya, mari Kejadian 22, 1 dan 2. Kejadian 22, 1, 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ujian ketaatan. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ini saat-saat Abraham diberkati, sudah bisa punya anak. Wah, luar biasa, sekian lama 25 tahun menunggu anak, sekarang sudah diberkati punya Ishak, anak. Ya, lalu uji ketaatan saat diberkati. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih Ishak, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia, sembelih dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Nah, ini ya. Tuhan tolong saat diberkati Abraham, sukses sudah, wah punya anak ini, wah bagus. Ayo ambil anakmu, sembelih. Loh, ujian ketaatan. Ya, akhirnya Abraham taat. Abraham mempersembahkan Ishak. Anaknya yang tunggal. Artinya sekarang taat, dengar. Sekalipun harus mengorbankan apa yang dibanggakan. Punya anak itu dibanggakan. Apa yang disayangi. Apa yang disayangi. Apa yang diharapkan. Wah, ini harapan saya. Kalau Tuhan yang minta, ayo. Harus. Artinya kita harus taat. Dengarkan, sekalipun harus mengorbankan apa yang dibanggakan.
disayangi, diharapkan. Sama dengan taat dengar-dengaran sampai mengorbankan kehendak daging. Kehendaknya Ishak ini yang meneruskan, Ishak ini yang wah semua. Ya, harapannya pada Ishak, tapi kehendak Tuhan sembelih dia. Aduh, bagaimana? Nah ini taat dengar-dengaran sampai mengorbankan kehendak daging. Berarti daging tidak bersuara lagi. Sama dengan daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Nah, semoga kita bisa. Ini hasilnya. Oh, Tuhan, kalau Tuhan yang perintahkan kita, kalau kita taat, Tuhan yang menanggung. Yang menyuruh itu ya. Nah, Tuhan menyuruh kita, maka yang tanggung jawab yang menyuruh. Nah, kita tinggal taat. Ayo sembelih, ayo sembelih. Nah, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang tanggung jawab. Hasilnya Yehova Jireh. Nggak usah dibaca. Abraham justru bertemu Yehova. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Yang mati jadi bangkit. Yang mati jadi hidup. Tidak ada jadi ada. Mati jadi hidup. Ishak mestinya mati jadi hidup. Tidak ada domba jadi ada. Nah itu ujian kita. Tuhan tolong kita. Ini hasil pertama. Hasil kedua, 2 Tawarik 3 ayat 1. 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Allah di Yerusalem, di Gunung Muria, tempatnya Abraham mempersembahkan Ishak. Itu di situ Salomo mendirikan bait. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Orang Yebus bangsa kafir. Nah, ini orang Yebus ini orang Kanaan. Salah satu Kanaan ada orang Her, ya, orang Feris dan lain-lain sampai ada 7 ya. Sampai orang Yebus ada Yebus. Nah, jadi artinya hasil kedua dipakai. Kalau kita taat dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bisa melayani nikah. Pembangunan tubuh itu dari nikah. Kemudian penggembalaan, antar penggembalaan, fellowship sampai tubuh bisa melayani. Kita saudari nikah, permulaan nikah, perkenalan bisa melayani semuanya. Ya, sampai nikah, perjalanan nikah kita melayani sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak bisa melayani. Ya, nah itu penggembalaan bisa, antar penggembalaan, fellowship bisa, ya itu. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita sampai tubuh semua, sehingga kita tidak dipakai Babel. 2 macam pelayanan. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mempelai wanita, tubuh Kristus sempurna itu mempelai wanita Tuhan. Kalau tidak mau, ya dipakai pembangunan Babel, mempelai wanita setan, kejahatan, kenajisan. Puncak kejahatan, kenajisan. Di situ kaum muda. Kalau tidak mau dipakai melayani Tuhan, ya melayani setan, Babel. Dalam kejahatan, puncak kejahatan, kenajisan. Hancur dia. Hasil pertama, ya itu hasil kedua itu sudah ya. Pertama Yehova Jireh. Tidak usah takut, ada pemeliharaan dari itu. Kalau kita taat, tidak ada jadi ada, mati jadi bangkit. Ya, itu ada pemeliharaan ajaib dari itu. Tidak usah takut, ketaatan itu ya. Tadi itu Daud dari tidak ada apa-apa tahu-tahu raja. Sekarang Saul raja habis karena tidak taat. Dijaga, ya. Tuhan tolong kita. Baik, nah orang Yebus bangsa kafir. Nah kalau kita bangsa kafir bisa dilibatkan dalam pembangunan tubuh Kristus, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kalau bangsa kafirnya mestinya yang bisa menjadi imam raja melayani Tuhan hanya bangsa Israel asli dan keturunan. Bangsa kafir. Tapi di sini orang Yebus bisa. Nah, kalau orang Yebus bangsa kafir dilibatkan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, itu adalah kemurahan Tuhan seharga darah Yesus. Nah,
harus kita hargai darah Yesus. Kita sungguh-sungguh dalam melayani. Kalau tidak setia, tinggalkan pelayanan, itu sama dengan menghina darah Yesus, menginjak-injak darah Yesus. Dan itu kebinasaan. Sungguh-sungguh, kalau bangsa kafir boleh dilibatkan, sungguh-sungguh. Bisa main musik, bisa apa, saya jadi gembala. Lempinel bisa masuk, Lempinel untuk melayani, semua kemurahan. Hargai. Harus sungguh-sungguh. Kalau tidak setia sampai tinggalkan pelayanan pada Tuhan, itu sama. Menginjak-injak, menghina, menginjak darah Yesus. Menyalibkan Yesus kedua kali bisa. Sampai dia binasa. Nah, inilah Abraham sebagai contoh. Taat. Sekalipun harus mengorbankan yang dikasihi, yang ini waktu dan semua bisa. Apa yang dikasihi, disayangi, apa yang dibanggakan, diharapkan kalau Tuhan minta kasih. Semua. Taat sampai sudah mengorbankan kehendak daging. Oh, inginnya saya ini, kehendak saya ini, sudah korbankan. Kalau Tuhan bilang, sudah korbankan. Itu. Dan Tuhan yang bertanggung jawab. Yehova Jireh, dan kita dipakai dalam pembangunan. Kedua, zaman pertengahan. Zaman anak Allah. Dihitung dari Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali. Dihitung dari Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali mati di kayu salib. Kurang lebih 2000 tahun sudah terjadi. Sudah. Ini diwakili oleh janda Sarfat, bangsa kafir. Tadi bangsa kafir dilibatkan. Sekarang bangsa kafir bisa ujian ketaatan. Janda Sarfat. Sudah pernah ceritanya ini. Ya, diwakili janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai ayat 15. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, ini janda Sarfat. Cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak. Mau bikin kue untuk roti, untuk dia, untuk anaknya. Sudah itu makan, dia tidak ada lagi, sudah mati. Cukup untuk 2 orang. Sudah itu makan, ya bertahan berapa, lama-lama mati. Begitu. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, bikin roti. Tapi buatlah lebih dulu bagi Tuhan. Ini hamba Tuhan, bagi Tuhan. Sepotong roti bundar kecil daripada bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anakmu. Pentingkan Tuhan dulu. Baru boleh, bagimu, bagi anakmu boleh. Utamakan Tuhan dulu. Pentingkan Tuhan dulu. Baru bagimu, bagi anakmu, bagi siapa silakan. Tapi nomor 1 Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan berapa waktu? Dalam Yakobus 3,5 tahun. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Ya, nah ini. Jadi ini yang kedua, janda Sarfat diwakili janda Sarfat mempersembahkan roti bundar kepada Tuhan. Artinya sekarang ini ya, taat dengar nyarian sekalipun mengorbankan kebutuhan hidup apa yang kita butuhkan. Taat dengar nyarian sekalipun mengorbankan apa yang kita butuhkan. Betul, kata saya butuh makan, masa dikasih dulu sama Tuhan? Kan aku dulu, kasih dulu. Kalau Tuhan minta, kasih. Nah, mengorbankan segala kebutuhan. Mengorbankan apa yang kita butuhkan. Nah, sama dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Jadi kalau mau melayani, mau bisa taat dalam nikah, ya jangan egois.
Mementingkan diri sendiri tidak bisa. Mengorbankan kepentingan diri sendiri. Mengorbankan kepentingan diri sendiri. Nah ini sama dengan taat dengarkan sampai daging tak bersuara. Tadi mengorbankan kehendak diri, keinginan. Aku ingin ini, Abraham ingin ini. Tuhan bilang serahkan. Serahkan. Taat sampai daging tak bersuara. Yehova Yireh. Yehova Yireh. Ya. Nah, dulu kesaksian ya, ke Surabaya belum punya kendaraan. Nah itu susah sekali. Seringkali malam-malam dan lain-lain. Lalu ya tabung-tabung lah. Berapa tahun tabung-tabung. Nah, bisalah cukup membeli mobil. Ya. Nah sudah. Lancar-lancar sudah lihat-lihat koran. Mobil sudah. Nah, tiba-tiba itulah terjadi. Jadi 95 sampai 2000 berapa lebih? 2004 kira-kira. Mau beli asrama 2004 kok. Ya. Kemudian ya, tabung-tabung sudah cukup. Nah, ternyata harus buka lempinan lembaga pendidikan ini, tidak ada asramanya. Ya sudah, uang untuk beli mobil, beli di asrama. Saya tidak menempati, tidak, ya tetap saya diatasi. Ya enggak masalah. Ya enggak masalah. Kalau itu kehendak Tuhan. Kepentingan Tuhan lebih dulu. Nah, tapi Tuhan enggak menipu. Yehova Yireh. Setelah itu dikirim-kirim aja mobil. Dikirim-kirim aja. Rumah dikirim-kirim. Begitu. Jadi Tuhan tidak pernah menipu. Asal kita taat sesuai kehendak Tuhan. Taat ya, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan lebih. Jangan mementingkan diri sendiri, egois. Nah, di dalam rumah tangga kita tidak boleh egois. Harus mementingkan orang lain lebih. Baru kita bisa melayani. Ya, itu. Ini taat sampai daging tidak bersuara. Taat sampai daging, taat sekalipun mengorbankan kebutuhan hidup, apa yang kita butuhkan. Ya, saudara, taat dengaran sekalipun mengorbankan kepentingan diri sendiri. Ini taat sampai daging tak bersuara. Hasilnya ya dipelihara Tuhan. Tidak habis semua. Saudara, tepung minyak tidak habis selama 3,5. Nah, Tuhan sanggup memelihara kita. Yang kecil tak berdaya, cuma segenggam tepung, sedikit minyak, mungkin tidak bisa dia. Saudara, tapi Tuhan yang memelihara kita, yang kecil tak berdaya, secara ajaib, di tengah kesulitan dunia, sampai justru antikris berkuasa di bumi. Sampai zaman antikris nanti berkuasa di bumi selama 3. Tuhan akan memberikan 2 sayap burung nasa yang besar, untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular yang berkuasa di bumi, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara dengan firman pengajaran dan perjamuan suci. Itu nanti, itu Wahyu 12:14, 2 sayap burung nasa. Itu saja. Nah, itu yang Tuhan berikan untuk dipelihara selama 3,5 tahun. Nah, dengan firman pengajaran perjamuan suci. Ini penting. Kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci penting, kaum muda. Penting. Ini latihan menyingkir ke padang gurun. Nanti semua tidak bisa. Semua tidak bisa. Deposito, ya, semua. Apa saja pekerjaan yang hebat, ijazah, gaji yang tinggi, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya sekarang kita belajar. Mengorbankan kepentingan diri sendiri. Belajar. Semuanya itu tidak bisa lagi, kecuali menyembah antikris binasa. Kalau tidak mau menyembah, tidak bisa. Nah, kita harus disingkirkan kepada hidup dari firman pengajaran dan perjamuan. Nah, itu. Ya, kalau Israel hidup dari mana di padang gurun. Janda Sarfat hidup dari tepung, segenggam tepung sedikit. Nah, kita hidup dari firman pengajaran dan perjamuan selama 3,5. Makanya sekali lagi, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci sangat penting. Latihan untuk menyingkir kepada latihan. Kita tidak bergantung pada dunia, tapi kita bergantung pada Tuhan. Latihan.
Makanya waktunya kok lama pendalaman. Ya itu latihan. Tidak bergantung pada dunia, bergantung pada Tuhan. Nah itu saja. Semoga kita bisa. Yang terakhir, yang ketiga, contoh ketaatan. Ya, contoh ya, kehidupan yang lulus dari ujian ketaatan. Abraham diberkati janda sarfat dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan terjepit, kekurangan, tidak ada. Dalam keadaan kekurangan. Nah ini, ayo tetap taat. Sudah nanti ketemu dengan Tuhan yang memelihara kita. Kalau diberkati, ketemu dengan Yehova Yireh. Saat diberkati kita taat Yehova Yireh. Kita dipakai dalam pembangunan. Saat terjepit, ayo ketemu dengan Tuhan pemelihara. Saja bisa memelihara kita sampai antikris, sampai kalau dilanjutkan sampai hidup kekal, sampai hidup kekal, sampai naik ke awan-awan. Dua sayap itu bukan cuma menyingkirkan, tapi dua sayap berkuasa untuk mengangkat kita di awan permai, masuk perjamuan kawin anak domba, masuk hidup kekal kerajaan surga. Salam. Latihan. Pendalaman Alkitab perjamuan suci itu menumbuhkan sayap, latihan. Bergantung bukan pada ijazah, sekalipun kita pakai sekarang. Pekerjaan, perusahaan, toko, perkebunan, peternakan, silakan. Tapi kita sudah siap dengan dua sayap. Satu waktu kita harus tinggal. Makanya pentingkan Tuhan dulu daripada yang lain. Pentingkan Tuhan daripada yang lain. Ya, pentingkan Tuhan. Itu biar kepentingan diri sendiri dikorbankan untuk kepentingan Tuhan. Itu namanya bergantung pada dua sayap. Utamakan Tuhan lebih dari Tuhan tolong kita semua. Baik, yang ketiga terakhir, zaman akhir. Zaman akhir dihitung dari kedatangan Yesus pertama kali mati di kayu salib sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan. Kedatangan Yesus kedua kali di awan. 2000 tahun. Sekarang sudah 2019. Nah, ini perpanjangan sabar Tuhan. Mestinya 2000 tahun, sekarang 2019, perpanjangan sabar Tuhan kepada kita. Masih belum datang kedua kali, ini perpanjangan sabar. Nah, diwakili Rasul hujan awal dulu. Kisah Rasul pasal 5 ayat 28 sampai 29. Kisah Rasul pasal 5 ayat 28 sampai 29. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus, rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ya, jadi saja rasul-rasul hujan awal, Petrus dan kawan-kawan lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, apapun resikonya. Sekalipun dia dipenjara, diapakanlah, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, apalagi manusia yang salah. Nah, itu kalau manusia itu benar sama, taat kepada Tuhan pasti taat sama manusia. Nah, kalau hamba Tuhan benar, nah, tidak sulit kita taat pada hamba Tuhan, taat sama Tuhan sama. Tapi kalau tidak benar ini yang gawat. Harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Apapun resiko yang dihadapi. Nah, sampai di penjara, sampai mereka nanti rasul-rasul ini 12 mati syahid karena Yesus. Mati syahid. Kalau sejarahnya ada yang digergaji, ada yang itu, dan seterusnya. Itu mati syahid. Jadi ini sama dengan taat dengar-dengaran, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, apapun resikonya sampai mati. Nah, ini sama dengan taat dengar-dengaran sampai mengorbankan diri sendiri. Tadi korbankan kehendak diri sendiri. Abraham, oh ini anakku, yang ini penerusku, korbankan kehendak diri sendiri, kehendak Tuhan yang dia ambil. Sembelih, Tuhan bilang sembelih. Janda sorbat, kepentingan. Kebutuhan, kepentingan. Oh, aku butuh makan dengan anakku. Ya, tapi Tuhan bilang serahkan pada Tuhan. Kepentingan Tuhan dulu, utamakan Tuhan. Tuhan menolong. Kalau egois mati. Kalau egois mati.
Ya, kalau mementingkan Tuhan, hidup 3,5 tahun dipelihara sampai hidup kekal. Perhatikan, banyak kita begitu. Baru besok ulangan aja, wah sudah takut ibadah Allah. Nah ini mementingkan. Tapi ada juga yang salah, udah usah belajar, tenang, nanti ibadah salah. Yang benar, korbankan kepentingan. Mungkin sudah janjian dengan teman, ya, ayo kita keluar pulang sekolah, nah, mau kemana makan, tapi besok ulangan, nanti ada ibadah, maaf teman, tidak jadi aku belajar siang, karena nanti ibadah, tidak jadi pergi. Nah, itu kepentingan-kepentingan, serahkan pada Tuhan. Nah itu maksudnya, itu utamakan Tuhan. Nah itu belajar bergantung pada Tuhan, bukan pada sesuatu, sehingga kita bisa tetap ibadah. Makanya saya selalu kaum muda ya, kalau izin kok lebih sulit daripada izin kepala sekolah ini. Ya, nah saya berusaha, bukan maksudnya untuk jahat, tapi berusaha untuk menumbuhkan kepada saudara kaum muda semua untuk jangan gampang-gampang mengabaikan Tuhan. Sekalipun begini, bisa. Kalau masih ada jalan, ayo tempuh. Mau apa, Om bantu. Mau surat, mau ini, ayo. Sampai ada yang, saya telepon gurunya, siap. Tidak ada masalah. Kalau untuk ibadah, ini belajar, memperjuangkan, belajar. Ya, bisa ya? Nah, itu mengorbankan kehendak diri, mengorbankan kepentingan diri, egois, sampai ini mengorbankan diri sendiri. Sebelum itu, kalau kita baca di Timotius, nanti untuk beribadah itu harus menghadapi aniaya, bukan cuma harus menghadapi aniaya. Bagaimana itu? Kalau sekarang kita remeh-remeh, dikit-dikit tidak ibadah, bagaimana? Nanti menghadapi aniaya, tentu kita takluk. Makanya sekarang dilatih. Sebab harus sampai mengorbankan diri sendiri. Nah ini ya, Tuhan tolong. Kisah Rasul 5:32. Ini taat sampai mengorbankan diri dengan taat sampai daging tidak bersuara. Taat sampai daging tidak bersuara. Ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati. Pada saat Yesus taat sampai mati di kayu salib, maka dia mendapatkan nama di atas segala nama. Tadi ayat 9, Filipi 2 ayat 9. Pada saat Yesus taat sampai mati di kayu salib, dia ditinggikan dan mendapatkan nama di atas segala nama. Nama Yesus itu minyak yang harum. Di dalam Kidung Agung 1 ayat 3, nama itu minyak harum, itulah Roh Kudus. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta. Jangan diartikan letterlek ini, pakai surat pacaran gitu. Bukan, ini arti roh. Gadis-gadis itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan begitu kagum, begitu mengasihi Tuhan. Karena nama yang harum, minyak yang urapan Roh Kudus itu yang mendorong kita mengasihi. Ayo sekarang, kalau kita taat, kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib, dia mendapatkan nama di atas segala minyak harum. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, maka kita memperoleh urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu dicurahkan Keluaran 5, Kisah Rasul 5:32. Nah, kami saksi bahwa kami dan Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaat. Ada Roh Kudus, ini kekuatan. Kamu tidak usah takut. Taat kok bisa ya Abraham sampai begitu? Kok bisa janda Sarfat sampai begitu? Rasul-rasul. Nah, karena ada kekuatan Roh Kudus. Ada kekuatan. Tidak usah takut. Kekuatan kuasa nama Yesus sama dengan kekuatan Roh Kudus. Ada kekuatan. Tuhan berikan kepada kita. Ya, yuk. Dalam malam ini ujian ketaatan berat. Banyak gagal. Saul yang hebat gagal, yang terpilih hebat gagal. Saat terjepit gagal, saat diberkati gagal total. Saul gagal.
Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, Tuhan tolong. Ayo kita juga. Tidak mampu. Biar kita pinter, biar kita kaya. Dan ujian ketaatan belum tentu mampu. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus malam ini. Amin. Butuh Roh Kudus. Tuhan tolong. Ayo, biar Roh Kudus dicurah di tengah kita. Ya, kegunaan Roh Kudus pertama atau hasilnya. Kalau Roh Kudus dicurahkan hasilnya Titus 3 ayat 5, pembaharuan, mujizat terbesar. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya, permandian, oleh permandian kelahiran kembali itu baptis air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah ini, jadi hasilnya pertama, Roh Kudus membaharui, mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti ini. Mujizat terbesar, mujizat sampai kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Jujur, ya, tidak. Ya itu taat, jujur dan taat. Itu pasangan. Kalau jujur taat, kalau tidak jujur tidak taat. Seperti Adam Hawa. Om selalu kasih contoh Adam dan Hawa. Ketika masih taat, jujur. Ketika sudah makan buah yang dilarang, tidak taat loh, ditanya. Adam, apakah engkau makan buah? Mestinya, ya Tuhan aku makan. Bukan, tidak jujur. Apa kamu makan? Perempuan itu loh. Perempuan, apakah kau yang memberikan ular itu? Oh, tidak jujur. Sudah salah-salahkan orang. Itu kehidupan tidak taat. Kalau taat jujur. Ya, tidak. Jujur kalau aku salah. Jujur. Itu jujur dan taat. Ini kaum muda perhatikan. Ini rumah doa. Jujur dan taat itu rumah doa. Nah, ini penting untuk saya, untuk kita. Kalau tidak jujur rumah setan. Dusta itu rumah setan. Oh, bahaya. Hancur. Tapi kalau jujur, taat, rumah Tuhan. Biar kita masih sederhana, masih yang sudah diberkati dan sama. Kalau jujur, taat, rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa. Amin. Nah, sehingga kedua, mujizat jasmani juga terjadi. Hakim-Hakim pasal 14, mujizat secara jasmani juga terjadi. Itu kalau kita rumah doa jujur dan taat. Ya, itu pembaruan. Itu ciri manusia baru. Manusia rohani seperti Yesus. Jujur, taat. Ya, Hakim-Hakim taat, jujur. Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Ya, ini kalau kita ada Roh Kudus, jujur, taat, jujur, maka mujizat jasmani juga terjadi. Pasti. Ya. Ayat yang kelima. Hakim-Hakim 14 ayat yang kelima. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai kebun anggur, hati-hati saja. Kebun anggur ini kebun mempelai, termasuk nikah, rumah tangga, ada singa-singa. Nah, ada seekor singa muda loh. Ini kaum muda, hati-hati. Ya, ini mendatangi Simson dengan mengawal. Nah, ini rumah doa. Mendatangi Simson dengan mengaum. Terus ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabik-cabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diciptakan dari singa jadi anak kambing. Habis. Goliat, Daud lawan Goliat, bisa kata dia dalam urat. Nah, ini jadi Roh Kudus mampu mengadakan mujizat jasmani, sehingga jadi anak kambing, menyelesaikan semua masalah-masalah kita yang mustahil. Melawan singa muda, wah mustahil. Kalau Roh Kudus bekerja, habis, selesai masalah itu. Singa muda ini juga nafsu orang muda. Nah, hati-hati loh. Ya, kalau mau dipakai Tuhan, nafsu orang muda maksudnya bukan cuma orang muda saja. Kami orang tua ada nafsu orang muda juga. Nafsu orang muda itu ya. Nah, itu menyangkut dosa makan minum, kawin mengawin. Kalau
Di Lempinel diajarkan nafsu orang muda ini pacaran. Ya. Lempinel nggak boleh pacaran. Ya. Selama di Lempinel tidak boleh pacaran. Tapi kaum muda juga. Nah, kalau sudah waktunya Tuhan pacaran boleh. Tapi tujuannya yang benar untuk menikah, bukan untuk memperdaya orang, dan bukan untuk menikah, bukan untuk cuma bagus-bagusan, berapa banyak, jangan. Jadi tujuannya untuk menikah. Sebelum tujuan itu jangan, ya, nanti mau coba sana, sudah sana rasanya ini sana, wah, ya, sakit hati itu. Itu apalagi laki pada perempuan. Kalau laki disakiti masih kuat, kalau perempuan itu enggak kuat. Hati-hati ya, Tuhan. Jadi jangan pakai nafsu orang. Dosa makan minum, kawin tapi juga ini saja pacaran untuk Lempinel, tapi juga umum untuk kaum muda. Tujuannya harus jelas. Kalau udah jelas ya itu coba sana, apa tujuannya? Udah jelas. Tapi kalau jelas, oh ini yang dari Tuhan, saya doa, ini dari Tuhan. Ya satu, dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Nah, Tuhan tolong. Semoga bisa lanjut. Satu, jangan sana. Apa tujuannya? Coba kalau sana, kan bukan untuk menikah. Karena untuk, wah siapa tahu dia kena, siapa tahu ini juga, siapa tahu, oh hebat aku ternyata. Luar biasa juga ya. Itu saja sering jadi, apalagi pengerja begitu ya. Ini nafsu orang, singa muda dikalahkan kalau ada Roh Kudus. Dosa-dosa, keinginan nafsu hawa, nafsu kaum muda kalahkan oleh Roh Kudus. Amin. Kita bisa hidup benar, hidup dikalahkan. Masalah jasmani dikalahkan, tapi juga masalah dosa juga dikalahkan. Dari pikiran, pandangan, mulut, hati sampai perbuatan kalahkan oleh Roh Kudus. Ada yang tidak kuat, pikiran saya, pandangan, Roh Kudus. Singa muda hanya jadi anak kambing di sate, enak banget. Hebat. Ya, di sate aja habis. Habis. Tuhan tolong. Terakhir, mari Yohanes 15. Injil Tuhan. Ini Roh Kudus, ya, Roh penghibur, memberi kekuatan ekstra kepada kita menghadapi apapun juga. Ya, sehingga kita tidak bersungut, tidak ngomel, tidak putus asa, tapi bersaksi. Kita bisa bersaksi. Ayat terakhir, Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 mulai sampai 2. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, penghibur Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Nah, itu kamu harus bersaksi. Jadi Roh Kudus ini memberi, ini suasananya menghadapi 25 itu kebencian tanpa alasan. 25 kebencian tanpa alasan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Wah, kita menghadapi aniaya tapi kuat. Jadi Roh Kudus adalah Roh penghibur, memberikan kekuatan ekstra kepada kita saat menghadapi kesedihan, kesusahan, saat menghadapi kegagalan, saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi kemustahilan, aniaya, sengsara, aniaya, sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tapi justru kita bersaksi. Nah, kita bisa bersaksi. Ya, ayo kesaksian kaum muda ya, yang baik. Saksi Tuhan baik, bersaksi tentang Tuhan lewat kabar baik. Banyak jiwa yang belum selamat, keluarga kita, yuk kita bersaksi. Kuat teguh hati, tidak kecewa tapi bersaksi, mengucap syukur dan bersaksi. Nah, ada yang sudah kenal Yesus tapi belum tahu penggembalaan, pengajaran, ayo saksi tentang kabar mempelai, bersaksi di tengah dunia yang sudah gelap. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti ini. Bagi kita
bisa menjadi saksi Tuhan. Sampai satu waktu nanti kalau Tuhan datang, kita bisa tidak salah dalam perkataan. Tapi jujur, bersaksi, kita tidak salah dalam perkataan. Kita diubahkan sempurna, tidak salah dalam perkataan. Hanya menyembah Tuhan, haleluya di awan permai. Menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kita masuk perjamuan kawin. Kita bersama Tuhan selama. Dalam nikah rumah tangga bersama sekeluarga kita juga bersama-sama. Ya, dengan Tuhan selama. Tuhan memberkati. Yuk, gak kuat apapun ada Roh Kudus di tengah kita. Memang ujian ketaatan. Sering gagal kita. Ya, gagal. Hanya ikuti singa muda dan lain-lain, gagal. Biarlah Roh Kudus yang tolong kita. 270. Berkaryalah Roh Kudus. Kita bangkit berdiri dimanapun berada, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus. Sungguh-sungguh nyanyikan. Pemain musik juga menyanyi semuanya. Jangan terlewat kebutuhan kita Roh Kudus hari-hari ini. Bisa merendahkan diri untuk ditinggikan, bisa taat dengan kami. Jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Denganku, tunjukkan apa adanya. Pemain musik juga denganku, biar Roh Kudus menjamah juga. Tunjukkan, mengeluh, mengeran kepada Tuhan. Apa yang kita hadapi hari-hari. Terus pencobaan-pencobaan, ujian ketaatan, pengorbanan-pengorbanan, singa muda dan lain-lain. Oh haleluya. Kepandaian tidak bisa, kekayaan tidak bisa, hanya Roh Kudus yang tolong. Dimanapun berada, ayah ada waktu. Satu orang mau maju silakan berlutut ke depan, di Jakarta, di Medan, Surabaya, Malang, ayo. Di mana-mana, di depan laptop ada Roh Kudus, ada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut. Jangan gengsi juga. Yang butuh maju, jangan gengsi. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh penuhi kami. Tak kuat kami. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya.
Oh, haleluya. Lawakah. Ampuni kami. Ampuni saya. Roh Kudus jawab. Jawab. Dari ujung rambut sampai kaki. Bagian dalam Tuhan. Oh, haleluya. Lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Jawab saya. Jawab. Jawab kami. Ya lawaka. 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 Haleluya. Haleluya. Oh, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah kami. Kami sering kalah Tuhan. Kami sering tidak lulus ujian ketaatan Tuhan. Haleluya. Beri kesempatan kami. Ampuni kami Tuhan. Beri kemenangan kepada kami Tuhan. Oh, Roh Kudus menolong kami dimanapun berada. Roh Kudus jamah kami. Oh, jamah kami. Jamah saya Tuhan. Oh, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu. Oh, ya lawasa, ya lawasa. Tunjukkan kepada Tuhan kelemahan, kekurangan kita. Oh, haleluya. Biar Roh Kudus menolong. Oh, jasmani rohani silakan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Engkau ampuni kami Tuhan. Engkau mengangkat kami. Kami mau merendahkan diri. Engkau mengangkat kami Tuhan. Engkau menolong kami semua. Sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo Roh Kudus, dua tangan Tuhan yang diulurkan. Serahkan hidup ini. Pegang saya Roh Kudus. Mau taat dengar-dengar. Tidak mau jatuh lagi. Tidak mau mengikuti singa muda lagi. Oh, yang merusak kebun anggur. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Oh. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Engkau mengampuni kami. Engkau membaharui kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Pintu surga terbuka bagi kami. Beri ketaatan, pintu-pintu masa depan terbuka, pintu dunia terbuka. Tuhan tolong turunkan tangan. Terima kasih, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua, kaum muda, remaja di sini. Di Surabaya, Medan, di Jakarta, semua di mana-mana dalam negeri luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Merasa uluran tangan Tuhan selalu mengubahkan, memuaskan, menolong, membuka pintu-pintu bagi kami sampai pintu surga terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tolong kau pada jiwa-jiwa sudah undur, kau muda, engkau tarik kembali.
jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang ke Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Yang bekerja berkati semua, buka jalan semua Tuhan. Mungkin masih ada hutang piutang dan lain-lain, tolonglah semua. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Terima kasih. Yang mencari pekerjaan, tolong juga buka jalan. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu Tuhan, pertolongan, naik kelas baik, lulus dengan baik, semua nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus sanggup menolong kami semua. Terima kasih, semua indah pada waktunya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tolong Kau mudah beri pergaulan yang baik Tuhan. Oh, perjodohan terbaik, satu pengajar benar, ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan Kau mudah, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Terima kasih Kau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Kau baik. Engkau tolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada Tuhan. Kami belum bisa balas apa-apa, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua Tuhan. Oh, juga gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong semua. Terima kasih, inilah hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai kami dimanapun berada. Taat dengan dengaran hari-hari ini Tuhan. Pintu-pintu terbuka bagi kami. Sampai pintu surga terbuka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini untuk Poso. Ya, untuk Poso malam ini. Kita nyanyi Aku Mengasihi Engkau. Merenungkan firman siang. Aku 72 rohani. Aku mengasihi Engkau. Mari segera. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kebaktian kita besok pagi di sini 6.40 kebaktian umum bersama dengan Patra Kuningan 14.4 Jakarta. Ya. Kemudian siangnya 9.55 ya, jam 10 kurang 5 kebaktian umum di WR Supratman Park Surabaya. Kemudian malam 19 kebaktian umum di Medan, Hotel Danau Toba International Royal Room. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan akan memberikan nilai tambah kepada kita semua. Baik, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih untuk doa-doanya. Kebaktian persekutuan di Medan sudah ditolong oleh Tuhan. Tinggal di Poso ya, pada tanggal 5 sampai 7 November, kemudian akhir November di Jakarta, Ciawi dan Jakarta. Ya, dekat saja 12 jam bus ya, 10 sampai 12 jam sudah sampai ke Jakarta. Silakan yang mau ikut, atur semuanya ya, Tuhan memberkati semuanya. Mohon bantu doa Ibu Sugianto yang sakit ya. Kemudian yang berulang tahun 12 sampai 19, Ibu Hareta Oktaviani hari ini 12 Oktober, Willis Untari 13, Bapak Sanglangi 14, Grace Watuseke Jakarta 14, Ibu Rugun Desvianti Pardede Medan Jakarta sekarang ya 15 Oktober, Bapak Denny 16 Oktober, Bapak Dr. Andes Willington Besuka 16, Ibu Nila Simatupang 16, Sonia Kalista Stompul Sekolah Minggu Surabaya 16, Gosen William Hendra 17, Billy ya, ponaan saya, Adriel Gatman Kurnia Yosep 17, Adriel, Gracia Angelina Eliadi Sekolah Minggu Surabaya 17, Giovano Bastian Pratama 18, Yovia Okta Miranda 18, Armando Paul Winrof Silitonga 18, Angelina Oktaviani Surabaya 18, Ibu Yeni Mas Maduwu Medan 18, Bapak Budi Setiono 19 ya, yang tidak disebut nama juga selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Ibu Sugianto yang sakit jama ya, kaum muda yang sakit jama, Bapak Parlin, Ibu Emi, Tuhan jama juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, dimanapun yang sakit saat ini Engkau jama, ampuni kami, kuasa iblis setan penyakit usir dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, kesembuhan total dari Tuhan. Kami sehat, kuat, panjang umur, melain Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan, pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur di sini Surabaya, Medan, Jakarta Engkau berkati semua, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah masing-masing selamat sehat, baik di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, dan kembalikan besok pagi di sini Jakarta, besok siang Surabaya, besok malam di Medan dengan setia kepada-Mu. Tuhan datang kepada-Mu, Tuhan kasih nilai tambah dan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada-Mu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, Engkau tolong, Roh Kudus yang tolong kami semua. Terima kasih, biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.